Ya udah gue di situ tinggal. Terus pas udah dari situ, nah ini yang pecahnya anjing sama bapak gue. Abis dari situ kan gue udah mulai mendingan tuh, badan gue udah nggak terlalu panas gitu. Mungkin diobatin juga sih sama bapak gue. Soalnya gue kalau lagi sakit tuh agak ngawang gitu, tau gak sih lo, kayak nggak nyadar gitu, kayak lu nggak inget banyak gitu kan. Paling ingatnya pas lagi makan, terus skip tiba-tiba ngapain gitu kan kalau orang sakit. Iya nggak? Iya. Iya nggak? Iya benar. Nah terus pas gue udah mendingan, gue kira kan gue mau dibawa pulang gitu karena bokap gue. Ternyata gue dititipin di rumah temennya. Rumah temen nih? Iya, sumpah. Kenapa lu dititipin emangnya? Gue gak ngerti, pokoknya intinya kayak tiba-tiba gue ke rumah temennya kayak, nih Rum, kamu di sini ya, ini namanya tante ini. Terus udah gitu dia anaknya ada 2 cewek, dua-duanya kan. Terus gue kira kayak, oh ya udah ya gue tinggal sini, dan gue tinggal situ lama, kali 2 mingguan. Dan gue tiap malam nangis gara-gara apa? Gue tidur nih, jadi anaknya dia, anaknya dia, terus emaknya, terus anaknya yang satunya lagi kan. Nah emaknya ini bacain dongeng tiap malam. Dan itu yang emak gue lakuin ke gue tiap malam. Jadi gue kayak di pojokan nangis, anjing gue kangen emak gue gitu. Oh gila, itu gila juga ceritanya ya. Bisa ada pengalaman kayak gitu sih, keras juga sih lo Rum. Iya. Tapi sih sekarang ngeliatnya Arum kayak happy aja ya. Ya karena ya itu mau Apa nggak tahu apa di sini doang lo kelihatan happy, di rumah lo anjing? Enggak, gue sad di girl. rumah. Kagak anjir. Di rumah galau gitu ya. Tapi sebenarnya itu masih posisi yang biasa sih di hidup gue. Masih ada yang lebih Masih ekstrim lagi. Ada yang lebih ekstrim lagi. Tapi lu pernah nggak masa kecil lu ngegepin orang tua lu lagi kemprut? Anjing enggak. Gua pernah dulu kan, kamar gua kan ada kamar terus gua lagi buka pintu, terus tiba-tiba gua bokap gua di atas cewek mak gua, tapi masih dalam posisi pakai baju. Terus tiba-tiba kayak gorengan lagi dibalik gitu, gua langsung gitu. Terus, ya gua nggak melihat itu hal yang aneh sih. Oke, ada telepon tunggu. Nah, kita sambungin ntar di situ. Nah, jadi gitu ya ini. Lu tadi udah selesai belum ceritanya? Enggak, udah. Enggak, terakhir tapi ceritanya apa? Terakhir. Yang lu akhirnya itu sembuh. Terakhir apa dia ngomongnya Pak? Ini yang dititipin Oh di iya, rumah. dititipin rumah. Iya. Tapi emang dari lu nggak ada kayak worst case waktu kecil gitu apa? Kejedot waktu main? Nah, gue sih udah itu pas orang tua zaman berantem itu agak sad juga sih, cuman ya alhamdulillah udah enggak sih, dulu doang pas masih kecil lah. Iya. Gak ada yang menyedihkan lah. Gue awalnya kalau gue lebih kayak ngerasa kayak emang hidup kayak gitu deh gitu, jadi kayak nggak yang gimana banget. Gue justru sekarang sedihnya sih karena udah pensiun gitu, udah tidak jaya. Anjir, berarti lo emang dari dulu ngarep orang tua banget ya Pak. Dulu kan masih kecil tuh merasakan kenikmatan kejayaan orang tua tuh nggak diingat gitu kalau kecil. Iya, kayak udah gitu aja ya. Iya, dulu masih belum ngerti dulu juga. anjing hidup gue kayak anjing jalan-jalan doang, hidupnya dinas kesana kesini gitu. Tapi emang bokap lu umur berapa sekarang? 60-an. 60-an. Iya. Pensiunnya tuh? Pensiun kalau nggak salah ya pas 50 apa 60 gitu, lupa gue lah. Udah lama tuh ya? Udah lumayan lama. Udah lama ya. Iya, jadi tidak seperti dulu lagi itu kehidupan. Ya syukur lah ya, tadi orang tua lo kan pada masih ada kerjaan kan. Jika ada kerjaan kesannya kayak sulit banget. Ya, Dah, udah selesai. gitu aja ya. Hah? Apaan lagi ya? Apa lagi? Apa ya? Masa kecil udah lah ya, masa kecil gue sih gitu sih. Iya, masa gue nggak ikhlas gue masa kecil lu pada gitu dong. Iya. Kok masa kecil gue kayak drama banget gitu. Enggak lah, malah kayaknya Rehan nggak ada apa-apa Iya, kayaknya. gue ngeliat Farhan anjing bahagia banget ya Farhan. Gua apa ya? Masa kecil gua kalau misalkan yang worst case gitu paling gua pernah ngeliat ya sama sih bokap nyokap gua berantem sih sekali sih. Pernah. Sampai gua dikunci itu di kamar kakak gua nggak boleh keluar. Terus gua denger bokap nyokap gua berantem sampai gua gedor-gedor dari dalam kamar gitu. Bukain gitu. Terus abang lo nggak nyelamatin lo, abang lo? Itu sama abang gua juga. Oh, sama abang lo dikunci berdua. di kamar abang gua masih kecil tuh kayak masih kelas 1 SD apa kelas 2 SD gitu. Jadi udah ada memorinya lah ya. Udah ada memori, wah itu melekat banget tuh, itu malam-malam. Gue sampai sekarang nggak tahu itu mereka berantemin apa. Cuman itu pertama dan terakhir gue ngeliat bokap nyokap gue berantem yang gede sampai teriak-teriakan, sampai nangis nyokap gue. Terus kayak wah udah sih. Tapi udah selesai clear, setelah itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tapi lo gimana? Lo lahir di saat masih orang tua lo
gimana udah seberapa gitu, apa lu merasakan masa kecil bahagia juga nggak, maksudnya kayak Gue gue masa kecil gue alhamdulillah bahagia banget sih. bahagia ya Jadi bahagia. dong ya, masa kecil lu agak suram ya. Iya suram ya. Setelah gue pikir-pikir iya ya, masa Iya. kecil gue suram banget ya. Ya tapi kan sekarang lu bahagia kan. Bahagia. Ya. Kan bahagia kita sendiri yang bikin. Iya, juga ya benar juga sih. Ya emang bener sih, berarti emang kan naik turun nih. Iya. Tapi kalau Rehan sih naik mulu. Iya. Kalau setelah kita dengar-dengar Iya, naik mulu. kayak turun sedetik habis naik lagi gitu. Amin ya Allah. Amin. Seru. Iya. Seru apaan sih aneh banget. Amin. Ya itulah masa. Soalnya gue tuh kayak Nah. banyak banget cerita-cerita yang lebih seru tapi kayaknya nggak bisa di-focus ya. Oh. Ya, gue juga sebenarnya banyak. Iya nih kan, cerita-cerita. cuma kayak nggak Cerita-cerita. bisa Tapi yang terekspos. nggak bisa tayang gitu. Kecuali kalau kita pakai nama anonim gitu, mungkin Oh, kayak gue iya. berani cerita gitu kan. Ya ntar bikin yang dark side yang lebih yang sisi gelapnya lagi. Terus orang udah apa suara kita? Ya, suaranya ntar dirubah, kita bikin Oh yang iya, sisi kayak gelap. Cipang ya? Iya, kita bikin sisi gelap, cerita-cerita yang nggak pernah diceritain orang. Tapi Iya, ntar iya. uploadnya di unknown aja di YouTube unknown Iya, gitu, iya, gitu tanpa ya. nama. Seru banget, tapi ada videonya. Ya, enggak lah kan. Sama aja Goblok. bohong. Anjir. Ya udah sih, paling gitu aja kali ya, masa kecil, cerita masa kecil kali ya. Iya nggak? Nggak seru nggak sih? Hah? Seru kan, biar kita kenalan dulu, biar kita saling tahu kan masa kecil kita tuh gimana sih. Kan ini jujur gue malah baru tahu nih masa kecilnya Rehan dulu gitu. Sebenarnya masih banyak sih yang bisa Iya, diceritain. masih Ya, banyak gimana? banget. Ada lagi yang seru, memang ada lagi yang seru. Oh, ini deh keanehan yang kayak lo tau waktu Nah. kecil tuh aneh banget, tapi kayak lo ngelakuin ini kayak lo tuh main band emo. Ya. Oh masa SMA itu, gue masa Enggak SMA. enggak ya, makanya yang waktu kecilnya tuh apa? Yang kayak anjing ini dulu alay banget gitu kali ya. Iya. Ya gue dulu mungkin karena dulu tuh sempat masa kecil gue kayak gue sedikit kayak cowok-cowok kemayu gitu masa-masa SMP. Flamboyan gitu loh dulu. Ah. Apa gimana? Flamboyan gitu. Flamboyan gimana maksudnya? Kayak Ya kayak kemayu gitu. iya, masa-masa SMP gue kayak pernah, wah untuk gue kalau nggak stop mungkin gue kayak sekarang udah jadi bencong kali ya gitu. Itu kenapa? Kenapa lu ya, bisa karena kayak gitu? Gue kayak dulu kayak pernah punya sisi feminim gue gitu loh, punya sisi feminim, terus gue suka ya. Pakai lipstick. Enggak, gue nggak Enggak, nyampe enggak. segitunya sih, cuman dari eco service-nya aja, eco service. Ya suka cowok dulu. Enggak nyampe, gue cuma kayak seakan-akan tuh gue kayak cewek aja, gue nih cewek gitu. Gue pernah kayak lagi nungguin teman-teman gue lewat, tapi gue nya kayak berdirinya kayak cewek gitu segala macam. Tapi ya untung itu nggak lanjut sampai sekarang sih. Bahkan kayaknya dulu gue pernah kayak mau nemenin nyokap gue keluar, terus gue kayak kayaknya pakai celana pendek yang hot pants. Anjir. Kayak Demi apa sih? iya, gue aja pernah kayak mau sampai gitu, tapi untung nyokap gue langsung kok Astagfirullahaladzim. iya gue gila juga loh. itu tuh anjing, gue dulu ngapain ya, tapi sekarang gue bercandaan bencong gue suka gitu, sampai sama cewek gue kadang kayak suka bercandaan Tapi- bencong gitu. Tapi gue hampir nggak percaya karena gue tahu apaan nafsu lu kepada wanita kan kayak iya Birahi lu kan super banget tinggi ya, ya gitu terhadap kan. wanita Iya. kan. ya alhamdulillah itu kan yang bikin jadi normal laki-laki kan, menyukai Bagus. lawan jenis Iya kan sih. ya. Untungnya gitu sih ya. Iya, mungkin dulu kalau gue seadanya bokap gue bisa kali, mungkin gue udah jadi kewanitaan kali untuk. kewanitaan. Ya, saya udah jadi wanita seutuhnya kali ya kan. Oh, Kalau nggak mungkin ada sih. kasih sayang orang tua Jadi lu kan- cinta Luna. Iya, jadi lu cinta Luna. Tapi lu cinta Luna menurut gue cantik sih. Emang cantik. Emang cantik kan. Cantik. Gue Cuman merasa kalau ngomong terintimidasi jadi wanita beneran. Cuman kalau ngomong aja kan ya ilfil gitu. Suara kodamnya itu kan. Suara kodam. Serem banget sih itu suaranya Iya, sih. ya itu masa kecil gua. Lu gimana Pak? Ada yang aneh lagi nggak? Ada yang aneh nggak? Ada yang aneh lagi nggak? Apa ya kalau misalkan yang aneh? Yang kayak anjing dulu. Dia Pak, padahal aneh banget gue sih. gaul sih dari gue kecil gitu. Iya, apa masa kecil lu? Gua keren dari dulu. Gua sih nggak ada yang aneh gitu. Nggak ada sih gue nggak ada yang aneh sih. Paling apa ya? Karena dia terdidik secara baik, coy. Ya, pergi sekali baik dari kecil beda dari sekolah dengan- gitu ya. Heeh. Apa ya? Oh dulu tuh gue pernah tuh pas SMP. Kan gue kan suka metal-metalan gitu ya. Gue suka metal-metalan gitu kan. Terus kalau misalkan band-band metal gitu kan kayak identik banyak yang sama nyembah setan Oh, satanik gitu. gitu kan. Iya, Nah iya, dulu iya. gue sampai mempelajari itu, gue sampai beli ini apa namanya Satanic Bible. Oh, demi apa? Ada jualannya. Terus lu baca gitu. Baca. Tapi lu nggak sampai.
Pengennya disatanik kan. Tapi gue dulu kayak sampai terobsesi banget sama metal gitu sampai ya gue mempelajari kayak culture-nya gitu kan metal kan ada berbagai macam genre kan, ada metal, ada black metal. Nah gue tuh suka kalau misalnya satanik tuh genrenya tuh black metal biasanya yang sampai dicat-cat putih, yang kayak setan gitu bentukannya. Jadi anak apa 666 gitu. Iya, nama Lucifer. Dulu tuh sampai kayak gue sering nongkrong di Kemang dulu tuh ada studio tato namanya Bugs Books tuh di Kemang. Nah itu gue sama kakak kelas gue, gara-gara kita suka metal bareng gitu, kayak kita sampai tato temporer di sini tulisannya apa namanya Hail Satan, terus apa namanya logo pentagram. Iya, anjir. Tapi lu nggak yang sampai rambut lu emo kayak dia kan? Enggak. Soalnya kan dulu kan gue nggak boleh gondrong. Oh iya. Nggak boleh gondrong sekolah gue. Itu gue SMP tuh itu zaman alay gue sih sebenarnya. Jadi teralay lu adalah itu. Itu tuh sampai terus apa namanya kayak pakai bajunya yang agak-agak di kebawahin sedikit biar apa namanya tatonya kelihatan ngintip gitu ya. Cuma 2 minggu hilang udah di situ. Anjir. Kayak kuburan band. Lu pernah sampai nato gitu, gambar muka gitu? Kagak. Oh enggak. Face painting maksudnya. Tapi terus yang bikin lo berhenti, yang bikin lo udah nggak kayak gitu lagi apaan? Kayak ya itu fase doang sih, kayak ya gue sampai sekarang suka metal, suka cuman kayak nggak penting sih kayaknya kalau misalkan yang sampai terlalu deep apa namanya ngikutin ajaran sesat ini kayak nggak guna juga buat gue. Tapi ada ya emang kayak obsession aja kan, karena obsession kayak keren aja dulu menurut gue. Keren nih gitu. Gue kalau obsession kayak gitu gue lebih kayak ke planet gitu cuy dulu. Planet. Kayak gue bener-bener kayak ini Saturnus kayak gimana, terus kayak makanya gue suka banget sama Interstellar. Oh Interstellar. Iya kayak gitu. Terus apalagi ya Greek. Lu pengen jadi astronot? Pengen banget gue dulu. Oh, pengen jadi astronot. Tapi setelah gue siapa sih dulu yang nggak pengen jadi astronot? Iya sih. Tapi gue gara-gara pertama kali gue asma itu kan gue SD-an ya, SD kelas 5 atau 6 gitu. Tiba-tiba gue kayak anjing, kata orang kan di atas oksigennya kayak dikit gitu kan. Nah, jadi asma gue sakit banget apalagi gue di atas. Akhirnya gue kayak nggak mau gue jadi astronot, sakit. Berarti cita-cita dulu lu pengen jadi astronot ya? Iya masa kecil sih. Lu apa Kak cita-cita lu dulu Pak? Gue inget banget nih, gue inget banget dulu pas gue masih TK. Jadi kayak ada hari karir apa namanya karir day gitu lah pokoknya kayak terus ngundang orang tua kita gitulah. Nah terus pas di kelasnya tuh kayak kan pada pakai baju yang sesuai profesi kan? Iya baju terus di kelas tuh kayak ada poster kayak apa namanya pekerjaan di masa depan tuh ada apa aja. Nah inget banget tuh gue dulu tuh kayak akan ada polisi, ada tentara, astronot, dokter. Nah ada satu kayak orang pakai jas, terus tulisannya businessman. Terus gue pikir Hotman Paris. Bukan. Nah terus entah kenapa dari dulu tuh wah ini kayak keren nih businessman nih kayaknya. Dari dulu tuh gue berarti emang langsung pilih tuh businessman gitu, sampai ditulis gitu mau jadi businessman gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Iya. Kalau apa Kak? Gue kan normal si dokter paling dulu mah enggak. Gue agak labil sih kalau ganti-ganti. Tapi yang pertama banget tuh gue pengennya jadi pramugari. Iya. Terus kata gue gini, ngapain kamu jadi pembantu kan? Iya, kenapa ya pramugari? Anjing ya. Mak gue gitu, ngapain pramugari kan pembantu, cuma bedanya dia di pesawat aja kata mak gue gitu. Iya bener juga. Kayak, tapi gue tetap dalam lubuk hati gue masih mau jadi pramugari karena cantik kan. Gitu karena cantik. Cuma kan nama gue nggak merestui, gue kayak oke gue ganti jadi apa ya kira-kira. Tapi gue mau sih punya pacar pramugari. Iya, ini pramugari kan cantik banget. Ini si jet set aja. Iya, jet set. Ya udah lah, tapi enggak sih kayaknya. Sulit. Bisa. Karena makin tinggi jenjangnya. Iya. Kalau gue punya pacar pramugari ini kayaknya berat juga ditinggal gitu. Gue kan punya trust issue kan orangnya soalnya. Lagian pilot juga lebih ganteng sih. Iya. Kenapa harus sama gue? Iya benar. Sama pilot. Kecuali emang dia kayak aneh aja emang dari sekolahnya. Iya benar. Tau gak lu beneran jadi DJ aja kok dari DJ. Terus lo tajir gitu udah lo fix bisa dapat. Fix bisa dapat. Iya sih, cuman kalau jadi DJ tuh
kayak ngenalin ke mertua tuh, kamu kerja apa? Jadi DJ. Enggak gitu cara ngenalinnya. Nggak usah kayak kamu kerja apa? Oh, Ya nggak kan usah. ditanya lah pasti profesinya apa gitu. Aku bisnismen, tante kasih duit. Oh iya gitu kali ya, langsung. Bisnis kamu apa? Langsung musik pembuktian gitu ya. Iya, musisi Dia gitu musisi kan, ya, dia tapi musisi. Tapi ya lu sama si ceweknya juga ya udah ngomong dulu. Iya. Apa namanya sih, ya gue nih penghasilan gue nih udah besar Tapi gitu. kalau lo misalkan nih pacar gue, kalau tapi gue gak tahu nih kalau cewek gue jadi DJ beneran yang kayak kehidupan malam dipenuhi dengan wanita-wanita, kayak dia berat buat nerima gitu. Kayak gue sekarang kerja pulang malamnya itu dia berat sebenarnya, apalagi gue jadi DJ gitu, agak sulit sebenarnya. Masa gue cari cewek lah? Enggak ada cewek yang mau Tapi nanti nggak tahu cewek ya, yang tapi nggak nyari tahu sih. duit. Hah? Cewek yang nyari duit. Ya tapi nggak tahu sih ya kalau misalkan gue tetap jadi DJ tapi pulang-pulang gue kasih uang segepok. Iya, bingung juga kayaknya. Susah sih nolaknya. Juga pasti bro. Iya sih. Susah sih nolaknya. Kalau misalkan bulanannya kenceng gitu Iya, kan. bener. Sebenernya kalau Presiden nih. nggak tahu sih gue. Kayak kalau yang dari gue lihat-lihat ya, cewek tuh bakal bertahan as long as kayak lu nggak selingkuh aja udah. Kalau selingkuh tuh kayaknya, ya walaupun kalau gue diselingkuhin kayak lebih, ya udah kita selesaikan secara baik-baik yuk gitu kan. Cuma mostly yang dari yang gue lihat tuh perkara pasti gara-gara cheating sih. Cheating ya. Iya. Iya sih pasti apalagi peluang jadi DJ kan itu gue agak sulit juga tuh sebenarnya Ya buat. lu lagi. Oh lu belum jadi DJ aja. Agak sulit kontrol teman kayaknya kalau gue jadi dia, oh, sulit banget nih kontrol iman. Gak cuma kontrol alat musik ya kan, kontrol iman juga gitu. Iya. Tapi kalau misalkan jadi DJ nih, Iya. kalau misalkan jadi DJ terkenal, Iya. Amin, amin lu- dong. Amin. gitu. Terus kondisi lu masih sama Ebi. Iya. Gitu. Terus tapi di dalam dunia per-DJ-an dan dunia malam ini banyak banget wanita-wanita yang Iya. Lebih hot. yang gitu. lebih hot, Oh, iya, lebih hot. lebih sabi gitu, dan dia ya dan cewek-cewek ini terbuka juga buat lo gitu loh. Nah Iya. lu Bakal ganti apa enggak? bakal Mampus dijebak. bakal cheating, bakal pacarin Nah. atau lo pas dia sama Enggak, gue sebenarnya ngeliat kalau itu karena gue ngeliat cewek gue kan yang menemani proses gue kan, jadi gue kayak nggak semudah itu juga sih buat ninggalin. Iya serius. ya one night stand gitu mungkin ya. Enggak, gue Nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, nggak tahu bisa deh. jawab. Namanya keadaan kan kita nggak ada yang tahu. Nggak Namanya tahu kan ya. namanya lagi mabuk ya kan kita nggak tahu. Iya. Nggak mabuk aja bisa kan? Bener-bener. Enggak, tapi gue kalau seandainya gue jadi DJ terus gue kaya gitu, terus tiba-tiba ada cewek ngedekat kan pasti, wah ini nggak bener nih, mau ada maunya doang gitu. Jadi gue lebih Ada maunya doang, ya udah nggak apa-apa deh, gue ada maunya juga. Tadi nggak ada maunya. Gue balikin ya. Anjing. Ya kata sih kan. Win-win solution dong. Iya, kan? Win-win Kan gue solution. belum ngalamin itu jadi gue nggak tahu. Nggak tahu ya, gimana nggak tahu ya. Belum tahu, Jadi, belum tahu. iya. Jadi nggak bisa jawab sekarang ya. Iya, nggak jauh sekarang lah. Atau lebih kayak gue nggak mau jawab di sini aja sih. Iya. Nggak jawabnya ini off air aja. Iya. Ya apa aja. Berat kan ternyata podcast. Nggak, santai. Ngomongin topik itu Topiknya nggak jelas Nggak bisa, banget, nggak random. bisa, nggak bisa. Masih Nggak masa bisa. cita-cita childhood, nggak apa-apa. Oh iya cita-cita. Cita-cita. Childhood lu jadi Ya udah itu sih paling kesimpulan childhood gue. Ya bisa bilang bahagia sih kalau gue sih. Bahagia lo ya? Bahagia gue. Masa kecil bahagia ya? Alhamdulillah gue bahagia sih gue. Alhamdulillah. Lo juga ya? Bahagia alhamdulillah. Iya. Lo arum dong ya kayaknya. gue bahagia, Bahagia. bahagiain. Ini benar. Ya berarti emang benar yang bisa kita ambil dari hari ini kebahagiaan kan yang kita yang ciptain ya kan. Iya. Ya, selalu ada hikmahnya lah. Walaupun ya sebenarnya kalau anak-anak pasti kan kebahagiaannya dari orang tuanya dulu. Iya ya, tapi positifnya sih kan lo jadi lebih strong gitu, jadi lebih kuat, nggak menye-menye gitu. Gue masih bingung. Masih menye-menye, mungkin nggak kelihatan kali ya. Iya. Masih gampang galau gitu ya kan. Enggak. Enggak. Iya, gitu sih. Ya tapi untung nyokap masih sayang ya, masih sayang sama lo Sayang kan. banget. Sayang banget. Masih disupport Iya. dana masih disupport. Iya masih. Oh, ya masih enak lah ya kan. Kan rumah udahlah. juga masih nebeng. Iya, masih rumah apalagi. Gue gak kayak lu kayak yang pro banget bisa tinggal Enggak, pro sendiri. apaan? Tinggal sendiri. Ya, gua kan laki-laki lah harus keluar deh. Aja, Salut sih, aja. tapi sama lo salut sih. Iya. Bisa tinggal sendiri gitu. Iya, memang Salut memang.
Iya, apalagi dulu gua pernah tuh masa kecil gua pesantren juga. Oh demi apa lo pernah? Iya, kelas 1 SMP doang. Wah, gue 1 makin tahun yakin gue doang. gak mau masukin anak gue ke Pesantren pesantren sih. Enggak. Itu cuma sehari loh. Iya, kayak Satu hari. Enggak, gua lulus 1 SD. tahun gitu. 1 tahun lulus SD. Gua Wah, tuh ada sebenarnya gitu. kan karena botot kan manja Dimasukin banget. pesantren akhirnya. Iya, dulu tuh gara-gara obrolan nyokap ke nyokap tuh anjing. Ini anaknya ntar abis lulus SD mau dikemanain? Pesantrenin aja. Akhirnya pesantrenin. Anjing. Wah, ini masa-masa pesantren gue pas kelas 1 SMP-nya tuh anjing berat banget, namanya jauh dari orang tua. Gue dulu kan kangenan banget ya kan, tiap ditinggal kayak kangen gitu. Cuman rumah gue kan Bekasi, pesantrennya cuma di Cilandak sih. Cilangkap. Oh, Cilangkap, jadi nggak luar Jakarta banget. Cuman tetap aja pas ditinggal tuh kehidupan di pesantren juga kayak anjing. Sumpah nih kayak namanya kan pesantren satu tempat laki-laki semua kan, yang cewek-cewek, cowok-cowok Iya, juga iya, itu iya. juga beda lokasi gitu. Yang paling kayak tai sih kayak mandinya, terus mandinya semuanya bareng gitu Jadi lo ngeliat teman-teman lo. Terus kamar mandinya nih setiap kita kayak masuk kamar mandi yang tempat buat bokernya nggak ada pintunya cok, jadi sepanjang ini kayak ambil kayak kotak. Lo masuk ke pesantren yang nggak modal kali kan? Gue gak tahu itu pesantren gue doang apa emang di tempat lain gitu, bener-bener kayak di jungle hidupnya. Jadi gue masuk toilet tuh pertama tempat boker tuh sepanjang lorong ini, terus belok nih sampai yang musola ini nih belok, jadi ada lorong itu semua tempat buat boker. Jadi bisa yang boker berjamaah ya Pak ya? Ini sekat tapi nggak ada pintunya, jadi kalau kita ngelewatin ini wah gila kanan kiri pemandangannya horor banget gitu. Oh, lebih kayak ke Iya, horornya. abis itu pas abis ke lorong tempat boker, ini ke lorong tempat mandi. Anjing. Dan tempat mandinya itu nggak ada kayak shower, jadi tempat yang buat kayak keran buat wudhu, tapi airnya kenceng gitu, dan dia pakai corong bukan pakai keran. Jadi lo harus jongkok. Jadi harus jongkok, jadi Oh. kayak Gila. gini, tapi emang seger banget sih, tapi tetap aja, anjing gua tuh 1 tahun pertama itu, anjing shock alter kali ya. Jadi kayak bukan shock alter, tapi shock aja sih. Iya, Shock. shock aja. Anjing apa seperti ini kehidupan di pesantren, gila. Wah ini kayak di jungle deh, pokoknya kayak kehidupan di hutan gak pakai baju semuanya. Tapi di situ semua akhirnya lama-lama terbiasa gitu. Nah, tapi akhirnya kenapa lo cuma setahun doang? Tapi itu masa kecil gue anjing suram juga sih sebenarnya. Iya. Udah lihat banyak. Wah Ya, gila. buat lu suram ya itu ya. Iya, Iya lah. suram juga. Ya makanya gue mungkin karena kehidupan di situ gue bilang. Iklan payut. Oh, iya, iya. Anjir. Iya, Pak itu Oh, Pak. depan gue nih. Ya, kita tutup dulu lah, kita Oke, tutup dulu. tutup. Ya gitulah pas masa kecil gua, jadi setahun doang tuh gua nggak kuat kan. Akhirnya gua memutuskan udah cabut udah nggak kuat situ gitu. Jadi ya udah setahun doang. Akhirnya kelas 2 gua masuk sekolah yang dekat rumah gitu. Lo tapi masuk kelas 2-nya langsung kelas 2 gitu. Langsung kelas 2 udah lulus. Nggak ngulang Udah lagi? lulus. Hah? Gak ngulang dari kelas 1 SMP lagi gitu. Enggak, langsung naik kelas 2 sih. Alhamdulillah. Ya gitulah. Tapi iya Itu sih, masa. tapi sebenarnya kalau pesantren lebih kayak experience aja sih. Iya, Tapi itu lebih suram sih. experience. Enggak. Lu kenapa nggak kayak ini aja sama temen-temen lu? Guys, ayo kita boker berjamaah aja biar nggak serem gitu. Enggak, maksudnya kenapa nggak ada pintu-pintu privasinya gitu? Karena gitu budget ya? coy pintu. Lu Iya, bayangin budget sih, satu iya pintu bener tuh sih. harganya 600.000 paling murah. Iya bener. Soalnya kan kalau nunggu satu-satu mungkin kan dulu biar wudhunya cepet, mandinya cepet semua kan semua harus cepet kan. Kalau Iya, nunggu iya, satu-satu iya. satu asrama ya lama juga sih. mungkin Tapi gitu lu juga. berarti yang kayak di titik jam 3 harus bangun tahajud abis Wah itu gila, yang gitu ya? anjing, itu berat banget sih. Iya kan? Tapi itu memang yang membentuk agama gua sekarang anjing sobat itu. Siap. Oh, Iya. gue makin yakin sih gak masukin Iya, anak iya. gua ke pesantren sekarang. Ya. Gue mungkin merasa dia kayak 1 tahun cukup deh, kelas 2 gue mau langsung mengajarkan apa yang gue diajarkan gitu. Anjir. Iya. Udah sekolahnya ada 2, sekolah pagi sama sekolah malam. Terus Iya, sekolah iya, malam khusus tahu. ngaji gitu. Kalau sekolah malam gue dari 0, kelasnya kelas 0. Tuh gue nggak tahu tuh naik kelas 1 apa enggak, kayaknya nggak naik sih, susah banget aja soalnya bahasa Arab, ngomong bahasa Arab. Arab gundul gitu lu belajar berarti? Iya, belajar bahasa Arab gundul juga. Wah, gila sih. Gila. Tapi pas ya itu lagi sih waktu di pesantren gue juga mengenal lah, kalau di pesantren dulu bukan cinta-cintanya tuh lebih ke kakak kelas ngelihat ke adik kelas. Cuman Ke cowok? Kan iya. kakak kelasnya cowok, adik kelasnya juga? Oh enggak, kakak kelasnya kan kalau pas sekolah pagi nyampur. Oh. Cowok sama cewek. Jadi nggak pesantren-pesantren amat lah ya? Ya nggak pesantren amat, jadi kelas sekolah paginya normal. Di situ mulai, wah gue juga nggak tahu sih, bukan gue ngerasa so ganteng sih anjing. Kayak waktu gue masuk sekolah itu kakak-kakak kelas yang cewek-cewek, cakep-cakep banget, terus pakai jilbab kayak Arab-Arab gitu.
Mainnya bukan Kayak Ara pakai cadar. enggak pakai jilbab doang. Mainnya tuh kalau dulu tuh bukan cuman pacaran, cuman ade-adean gitu. Oh. Kamu jadi ade-adean aku ya. Alah. Terus kita tukeran bukunya lewat diary, lewat di buku. Hari ini aku ini curhat, terus ketemu sekolah lagi, ketemu balikin. Tapi lu pernah kayak gitu nggak Pak? Waktu pas kecil, SD lah gitu, Iya. kayak surat-suratan lewat buku, Surat-suratan. kayak oper ke temen lu gitu. Oh nggak pernah gue. Anjir, dia nggak seru banget. Lu sekolah internasional, Iya, kita iya. bisa tanya dulu lu sekolahnya negeri Iya, apa negeri internasional lu? iya. Apa? Swasta. Swasta. Swasta berarti inter. Enggak. Oh, oke, normal aja Lu nasional. sekolah SD bahasa Indonesia ngobrolnya. Indonesia. Oh, SMP juga. Iya Indonesia semuanya. Oh, SMP. Iya. Emang. Apa? Salah kali ya. Iya, Tapi SD gua swasta. SD lu swasta, gua negeri. Memang bedanya lah biasanya kalau swasta tuh. Ya swasta bayar. Swasta itu bener juga sih. Tapi kan mungkin kalau swasta kan yang yang kaya-kaya ya kan biasanya enggak juga ya. Enggak. Ya? Enggak tahu Lu sih. apa? Enggak juga. Enggak juga. Ya gua yang swasta SMA doang. SD SMP mah negeri gua. Lu juga? Iya, gue negeri. Enggak, gue SD swasta. Ya emang kenapa lu ada surat-suratan? Kenapa ada cerita surat-suratan? Kenapa? Enggak. Menurut gue itu hal yang random aja waktu gue kecil ya nggak sih. Terus kayak ini tukar-tukar biodata. Iya, masa-masa yang biasa kan Iya ada kan? kan masa-masa. Ada gue. Tuh kan dia kayak di dunia yang berbeda. Dia masa biodata. Itu biodata sih wajib banget sih masa kecil kita sih. Iya, binder kan? Iya, binder. Jadi kita tuh dulu ngoleksi ada kayak Oh iya tahu. terus setiap anaknya isi dong biodata gue nih Oh, gitu. bener. Terus tuker-tukeran kertas file gitu kan. Iya. Oh teman-teman kertas iya folder gitu kan. Biodata ya ada Mafa, favorit. Ini mana favorit terus kayak dijawab terserah gue. Iya. So misterius banget. Itu ada nih. tuh kayak Nggak gitu. ada. Oh dia nggak ada. Nggak ada. Berarti dia Nggak ada masa ada. kecil yang kayak Enggak. Di kelasnya dia masuk Iya. kecilnya kayak gitu. Iya. Kita aja yang Terus lu kelasnya. mengenal ya berarti lu masuk dong ke surat-suratan. Lu mengenal mulai cinta-cintaan tuh dari sekolah ada nggak semua sekolah Ada. gitu? Gue dulu tuh setelah gue sadarin ya pas gue udah gede nih anjing. Gue dulu waktu SD, gue dan teman-teman gue sih bukan gue doang. Itu tuh alay banget. Lu tau gak sih gue pernah sampai ada keluargaan di sekolah gue. Keluargaan. Jadi tuh kayak ada temen gue yang jadi bapak, terus ada yang jadi ibu, terus kayak terus ada yang jadi tante, jadi anak-anak kayak gitu sumpah. Terus lu pernah menjadi apa? Lu pernah jadi apa? Gue jadi anak sih. Oh jadi anak. Iya gue jadi anak. Yang jadi bapak sama ibu gimana? Berarti mereka Yang kayak sosok apa ntar kayak bapak kita sama ibu kita lagi berantem yang gitu-gitu sumpah. Oh iya. Alay banget. Gue kocak juga tuh main. Lu masa kecil lu pernah mengalami jatuh cinta nggak berarti masa Pasti kecil lu? dong. Jatuh cinta gue pertama kali pacaran tuh SMP kelas 1. SMP, wah, SD gue nggak pernah gue. Gue juga SMP, cuma kalau suka sama orangnya dari SD, kayak ada nih SD yang gue sukain kayak gitu, cuma nggak Ya kalau yang suka-suka pacaran. SD pernah sih, cuman nggak pernah sampai kayak pacaran Sampai gitu. chat nggak pernah. gitu-gitu enggak. Iya, Kayak gue itu SMP. suka dalam hati aja. Iya, gue juga. Tapi gue masih temenan lagi sama temen SD yang dulu gue sukain gitu. Masih ada sampai sekarang. Enggak sih. Enggak ada. Gue suka sama kakak kelas. Mau ke kelasnya. Iya. Iya biasanya kan dulu zaman sekolah tuh Suka sama kakak kelas. Iya, maksud abis itu dapat perlindungan kan dari kakak kelas. Anjing dapat perlindungan. Kayak agak drama ya itu ya. Itu kayak drakor sih. Iya. Iya. Tapi lu pernah pacaran sama adik kelas nggak? Pernah gue. Oh pernah ya. Pernah gue. Dia Ah iya, gue juga pernah. SMP Gue nggak pernah pacaran sama kakak kelas. Lu gak pernah? Nggak pernah. Tapi lu suka gebetannya kakak kelas. Enggak, kayak lebih kalau gue pacaran sama kakak kelas, ntar gue dilabrak kakak kelas lagi jadi kayak nggak deh gue mau nyari perkara gitu. Lu pacaran pertama itu berarti cinta pertama lu tuh Pak? S1 Iya. SMP sama siapa tuh? Ada orang. Dia Dia beda sekolah sama gue. Oh beda sekolah. Anjir bisa loh. Beda sekolah. Ya, bisa aja. Enggak. Kan kalau kita waktu kecil kayak lingkungannya situ-situ Iya, situ-situ aja doang. gitu. Lu kenapa bisa? Soalnya tuh apa ya? Kayak dulu tuh Pertukaran pelajar mungkin. sekolah gue sama sekolah dia tuh Nggak terlalu jauh. Kayak suka main bareng lah, kenal apa iya. namanya kayak banyak yang saling kenal gitu Oh, lah. itu kayak tongkrongan. Iya apa? kayak semacam tongkrongan gitu lah. Jadi gue kenal sama cowok-cowok yang sekolah dia, I terus see, I see, jadi dia I kenal see. juga sama cewek-ceweknya. Oke. Iya sih, Oh, wajar. terus lu menjalin hubungan berapa lama sama? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, singkat tuh 3 bulan doang. Tapi lu masih inget gak pacaran ngapain aja dulu? Cuman nonton, terus kayak Iya. gue kalau misalnya pas pacaran yang pertama itu nggak pernah yang jalan berdua gitu. Pasti sama teman-teman. Rame-rame, iya rame-rame. bener. Kayak Oh. selama kayak Rame-rame. kayak SMP semua pacarnya kayak gitu deh kayak. Enggak, banyak gue kan. SMP gue udah mulai ke bioskop gue.
SMP. Berdua. Gua ke bioskop juga, cuman rame-rame. Rame-rame. Enggak, gue berdua terus naik Di row A yang paling atas. Terus lu ngapain tuh? enggak naik pegangan tangan Terus? Ada. yang seru sih. Terus Ya enggak pas di bioskop emang enggak aneh-aneh, enggak ngerti juga kan soalnya. ngapain aja? nonton gitu. Sobat deh dulu SMP udah ke bioskop. Ya, Oke Awan. nih. Total mantan lu ada berapa? total mantan gua masih di bawah 10 sih kayaknya gua. Sampai yang sekarang masih di Demi bawah apa? 10 lah, iyalah, masih gua. Kalau gua berapa, Pak? Gua di bawah 10 juga. Anjing demi apa? Lu banyak ya? Lu udah apa? Gua Wah, lo ini kali piala bergilir kayaknya. anjing lo. apa? Ya, tapi kan ada ya cewek itu Anjing. pernah dipasarin ini, dipasarin ini. Bergilir. Enggak, enak aja. Tapi lu Berapa lu balik lu? Tapi juga 17. Anjing gue. berapa? 17. Gila. Lu tapi dulu gak pakai jilbab SD. Enggak pakai. Pakai jilbab juga sekarang setengah-setengah ya. Oh iya, maksudnya sejak kapan pas pakai jilbab gitu? Gua baru pakai jilbab 2018. Itu 17 dari total SMP sampai SMA. Sampai SMP sekarang, doang? sampai sekarang. Sampai seumur hidup. Sampai seumur hidup, amin. Iya, Ya. itu 17. Nambah satu Oh. nanti jadi mantan. Itu banyaknya di mana? Di SMP, SMA. SMA sih. SMA ya. Oh. Iya. Gokil. Anjing ya? SMP. Gua kira kayak orang-orang tuh mantan bisa sampai kayak 20 gitu-gitu. Enggak lah, gue justru SMP, ya gue macarin adik kelas SMP. Justru SMA gue, Adik kelas. iya anjing kayak so ganteng banget tuh kan waktu dulu jadi kakak kelas ya kan. Tiap ada anak baru, anjing masih bocil kan, anak baru kan lulus SD udah dipacarin. Cuman kalau pas SMA gue bener-bener kayak udah mulai pacarannya itu gue udah mulai lama tuh dari pacaran sampai kuliah ada lama, tapi jangan ntar cewek gue nonton ini kan seperti siapa itu mantan gue itu ya. Mantan terindah lu siapa? Iya. Iya, mantan terindah, iya, taruh itu. Mantan terindah, ya. Siapa yang beda? Ya mantan terindah yang sebelum cewek gua lah pasti. Oh jadi cewek lu gak indah? Ya, indah. Enggak bilang kan cewek gua bukan mantan gitu. Gua sih lebih suka pacaran yang lama sih ketimbang sebentar, tapi gua Ketimbangnya sekarang. kayak lebih suka yang lama-lama, ngejalin hubungan gua tuh lebih suka lama gitu ketimbang coba-coba gitu. Kalau gua lama cuma sama Dika doang. Iya, sama dia yang dulu sebentar ya. Iya, soalnya gua orangnya kalau kayak dia ngekang gua dikit, gua putusin langsung. Oh, engkang. Lo nggak suka deket kan? Bisa dibatasin dikit. Lebih gitu ya? kayak, gue nggak suka kalau udah kayak yang terlalu maksa privacy kayak sini coba lihat HP-nya kayak gitu. Oh. Karena kan gue ngapa-ngapain gitu. Malas sih itu. Iya. Udah pergi-pergi jauh-jauh dari gue kayak gitu. Kalau apa mantan terindah lu? Iya. Lo ada mantan terindah apa? Gimana ya? Jangan nih cewek kali. Enggak lah, nggak mungkin cewek ngeliat ini 1 jam udah males Males lah. ya? Iya, Ya ada lah, pasti ada lah. Ada. Masa sekolah. Iya. Iya, tapi masa sekolah gue paling indah gue SMP, SMA, apa kuliah. Gue SMA sih masa paling indah Iya sih. sama gue juga. Bener-bener best friend banget. SMA ya sih Iya, SMA. SMA. SMA kuliah lah sama. Mirip-mirip lah gue. Kuliah kan soalnya berpencar-pencar kan, kalau SMA kan bareng-bareng Tapi terus. kuliah gue seru juga sih, cuma kayak apa ya, karena yang terakhir itu udah perjuangan skripsi sendiri-sendiri jadi kayak udah nggak indah lagi. Oh. Gitu. Tapi kalau masa-masa kayak semester 1 ke semester 6 tuh kayak lagi seru-serunya gitu. Iya, dapat teman-teman baru gitu ya. Enggak sih, udah nggak baru lagi sih kalau udah semester 6 mah. Semester enggak. Ya kalau gua kan dulu semester lama kan, terus ketemunya bareng kelas yang baru lagi. Oh iya bener Iya, sih. gua- Lu temen baru mulu sih. Gua teman baru mulu karena gua udah belasan semester gua. Sampai Tapi lu nggak ada batasan gitu ya kayak kalau nggak gua kan. ada, cuman bayarannya ngikut yang baru. Oh Kan gua iya. bayar Oh dulu apa sih sekarang. namanya pemutihan Iya, ya gitu-gitu pemutihan. ya. Iya sih kalau swasta gitu ya. Kalau Iya. gue soalnya auto DO, pasti padahan juga gitu kan Pak. Lu auto DO kan kalau Apa-apa. lewat dari masa Iyalah. belajar ya kan? Iyalah. Kalau negeri gitu coy. Nggak, Auto gua DO. masih aman sih. Cuman semenjak pas bokap pensiun udah gua nggak ngurusin lagi itu bayar-bayaran. Ah udahlah. Tapi lu sekarang berarti masih bayaran? Biasanya Enggak. cuti. Nah itu gua belum tahu lagi tuh itu gimana kebijakannya kalau gua anjing ini jadi ngomongin kuliah, Cok. Oh iya, oke skip. Iya, gitulah. Pasti agak males gitu tapi kayak gitu kan ngebahas kuliah. Gue juga dulu. Iya. Kan gue Suram. Sempat suram. Iya gara-gara Covid kan. Hmm. Gue lama kan, gue lulus 7 tahun. Tahun nih gua juga lama. Gue juga lama gue lulusnya. Oh iya lu berapa tahun Pak? 6 tahun gue.
Iya sih, 9 tahun sebut. 6 tahun iya ya. Normalnya udah kayak 4 tahun lah ya. 4 setengah. Gitu lah ya. Gitu Lu lah ya. berapa semester Iya. berarti Kak? Gua ada belasan, udah 11 12 Ah, demi semester. apa? Iya. Emang lu masuk enggak kali lu udah 50 semester? Gua masuk 2011. Masuk 2011. Udah lebih dong dari belasan. Enggak kan Gua cuma aja nyampe 2015 16 lah, 16 17 lah udah selesai. Kan ya udah selesai, padahal enggak selesai. Ya, Oke. itulah ya masa kecil kita pasti kan punya sesuatu yang membentuk kita yang sekarang ini ya kan. Ada. Dan selalu ada hal positif lah yang bisa diambil gitu. Ya udahlah paling gitu aja kali untuk episode pertama anjing, episode pertama. Besok nggak tahu kapan ngetek lagi kalau lagi nggak ada bos ya kan. Anjing enak banget ya. Kalau Ya ada gitulah. bos. Besok kita nggak tahu nih mau ngebahas apa lagi, kita cari dulu topiknya. Oke, kita pamit ya, gua Riko pamit. Yo, gue Rian pamit. Gue harap apa? Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Gue kayak gue mau pulang. Iya, iya, iya.